Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Nuraini, nomor absen 11 dari kelas 1D Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada praktikum akuntansi perusahaan dagang Telon Frozen Food, yang dimana dalam pengerjaan tersebut telah saya cantumkan beberapa fitur-fitur pada spreadsheet yang saya gunakan. Langsung saja, yang pertama pada jurnal pembelian. Di sini saya menggunakan fungsi sum, yaitu untuk menjumlahkan angka di dalam dua sel atau lebih. Kita ketikkan langsung saja, dan kita pilih rentang mana yang akan kita tambahkan. Selanjutnya, pada jurnal rekapitulasi, saya menggunakan fitur drop down, yaitu dengan cara menyisipkan, pilih sisipkan, kemudian pilih drop down yang dari rentang, dan kita sertakan sumber datanya. Di sini saya menggunakan nomor akun pada kolom COA. Oke. Berarti kita sudah selesai. Dan kita bisa memilih beberapa opsi yang tersedia di sini dari data yang ada. Jadi setelah itu pada jurnal penjualan, kurang lebih sama dengan penjelasan yang saya tadi, belum ada fitur tambahan yang saya gunakan. Selanjutnya, untuk jurnal penerimaan kas, di sini terdapat fitur tambahan pada jurnal rekapitulasi, yaitu menggunakan fitur sum if, di mana rentangnya ini kita pilih dari nomor akun pada kolom debit atau kredit. Kemudian kita kasih titik koma, kita pilih sel pada nomor akun yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita memilih indeksnya dari jumlah di sini kita tuh. Kemudian nanti akan muncul beberapa jumlah yang sesuai nomor akun tersebut. Setelah itu, pada jurnal pengeluaran kas juga masih sama, tidak ada fitur tambahan yang saya gunakan. Kemudian pada jurnal umum, di sini saya menggunakan fitur tambahan yaitu VLOOKUP, yaitu fungsinya untuk memunculkan nama akun dari data yang telah ditentukan. Di sini untuk nomor akunnya tadi telah saya drop down menggunakan sumber data dari COA, sehingga pada VLOOKUP ini nanti juga kita menggunakan yang sama. Kita pilih sel yang ini, nomor akunnya, kemudian titik koma, kita pilih rentang pada COA, kita pilih 2 karena kita memilih pada kolom yang kedua. Jadi mana? Oke. Nah, maka nama dari akun tersebut akan muncul secara otomatis. Dan ketika kita memilih nomor akun yang berbeda, nama akun tersebut akan otomatis berganti. Contohnya seperti ini. Dia akan berganti secara otomatis. Kemudian setelah itu pada jurnal kas kecil, kurang lebih juga sama, saya masih menggunakan fitur tersebut, tidak ada fitur tambahan lagi. Untuk buku besar, di sini saya menggunakan fitur VLOOKUP pada nama akun dan juga nomor akun, saya tetap menggunakan dropdown. Untuk ref ini terdapat fungsi if, yaitu untuk membacanya jika C10, yaitu uraian ini, tempat ini, itu berisi jurnal penerimaan kas, maka akan muncul kode JKM1. Dan kemudian jika C10 ini berisikan jurnal pengeluaran kas, maka akan muncul kode JKK1. Dan jika pada C10 ini
berisi jurnal pembelian, maka akan muncul JB1 dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian pada kolom saldo, saya menggunakan rumus if. Di sini cara membacanya, jika debit lebih besar dari kolom kredit ini, maka debit tersebut akan dijumlahkan dengan kolom selanjutnya. Dan jika debit ini lebih kecil daripada kredit, maka akan dikurangi dengan kolom yang berikutnya. Setelah itu, pada perhitungan fisik persediaan, di sini saya menggunakan rumus if each number untuk memunculkan harga jual pada beban pokok penjualan. Di sini karena pada kartu persediaan Indomina Krep Fispel, saya memilih nama akun di sini Indomina Krep Fispel, kemudian dengan stok pada G sini. Maka nanti jika kuantitas ini diisi dengan angka, dia akan muncul secara otomatis. Seperti itu. Selanjutnya, pada daftar aset, saya menggunakan rumus SLN untuk menghitung penyusutan asetnya. Yang dimana harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat yang di sini. Dan untuk DATEIF, fungsi DATEIF ini digunakan untuk mencari jumlah bulan yang telah dipakai sebelum periode tersebut diambil, sebelum aset tersebut diakui pada perusahaan. Hanya untuk jurnal penyesuaian, tidak ada fitur tambahan di sini, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Untuk kertas kerja juga demikian. Untuk laporan laba rugi, kami menggunakan fitur VLOOKUP untuk memunculkan nominal pada setiap nama akun. Di sini untuk menghindari kesalahan dalam penulisan biayanya. Dan pada laporan posisi keuangan, kurang lebih rumusnya sama. Dan yang terakhir pada jurnal penutup, saya menggunakan beberapa fitur yaitu VLOOKUP, drop down sheet, dan juga fitur sum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.